Isu politik yang terus-menerus menarik setidaknya sampai nanti November itu isu pilkada serentak. Dan kalau kita ngomong soal pilkada serentak, yang akan menarik untuk kita amati adalah soal tarik-menarik politik, khususnya di koalisi Indonesia Maju, koalisi yang mendukung Prabowo Gibran. Di koalisi ini sepertinya Golkar harus berkorban banyak, mengalah sama Gerindra. Ini terjadi di banyak wilayah, terutama di wilayah-wilayah penting kayak Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara. Kita ngomong soal di Jawa Tengah dulu ya. Setelah Sudaryono diangkat jadi Wakil Menteri Pertanian, sepertinya kondisi perpolitikan di Jateng makin jelas bentuknya. Sudaryono ini adalah Ketua DPW Gerindra Jawa Tengah dan dia sempat didorong oleh Prabowo untuk maju jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Nah, kepentingan Gerindra dan Pak Prabowo bertabrakan dengan kepentingannya Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya jagoan lain namanya Ahmad Lutfi yang sekarang masih duduk sebagai Kapolda Jawa Tengah dan sebentar lagi pensiun. Selain Lutfi, ada juga Kaesang. Kaesang memang pernah dicobakan di Jakarta, tapi surveinya di Jakarta jeblok. Gue nggak tahu, di Depok atau Bekasi juga pernah dicobakan. Tetapi melihat dari keputusan MA kemarin yang membolehkan anak yang belum cukup umur untuk maju jadi wakil gubernur atau jadi calon wakil gubernur, calon gubernur, sepertinya memang pilihan Kaesang cenderung kepada kompetisi di level gubernur, bukan di level wali kota atau bupati. Nah, pasangan Lutfi dan Kaesang ini kayaknya sudah lebih clear sekarang setelah Sudaryono yang tadinya dianggap sebagai batu ganjalan mereka sudah diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diselesaikan dengan kompensasi sebagai wakil menteri. Ini model transaksi politik antara Jokowi dan Prabowo untuk bagi-bagi wilayah. Tadinya orang berspekulasi kalau ngelihat gaya politik Pak Jokowi, bukan nggak mungkin jadinya bukan Lutfi Kaesang, tetapi Kaesang Lutfi. Tapi rupanya peluang ini buru-buru dikunci oleh Gerindra. Setelah Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian, Gerindra lewat sekjennya langsung mengeluarkan rekomendasi buat Ahmad Lutfi. Rekomendasi sebagai calon gubernur. Artinya Gerindra sudah mengunci nih calon gubernurnya Ahmad Lutfi. Kalau Kaesang mau nempel ya dia harus puas jadi calon wakil gubernur. Apalagi kabarnya Cawagup juga belum tentu ditempati Kaesang. Nama mantan wakil gubernur Jateng Taji Yassin disebut-sebut lebih dipertimbangkan ketimbang Kaesang. Kita nggak tahu ujungnya gimana nanti, apakah Kaesang akan terpental lagi dari Jawa Tengah. Apakah Kaesang ujung-ujungnya akan dipasangkan sama Anies di Jakarta sebagai deal politik baru. Kita mungkin masih akan melihat perkembangannya ke depan. Di Jawa Tengah, kader Golkar yang siap-siap maju sebagai cagup, ada yang namanya Diko, ternyata juga mau tidak mau harus melepaskan keinginannya. Dia harus ikhlas menyingkir cukup jadi calon wali kota Semarang. Padahal ya dia kemarin sudah ancang-ancang tuh mau gandeng Raffi Ahmad sebagai wakilnya. Kompensasinya apa? Ya untuk membantu Diko di Semarang, Gibran terlihat sangat aktif untuk mendongkrak elektabilitas Diko. Dia ditenteng kemana-mana dan mudah-mudahan pengaruhnya Gibran bisa menambah elektabilitas Diko di Semarang. Model transaksi politik seperti ini mirip juga dengan yang terjadi di Jawa Barat misalnya. Kita tahu dong, Golkar sepertinya ogah mendorong Ridwan Kamil di Jakarta karena pertempuran di Jakarta jauh lebih keras bagi Ridwan Kamil. Di situ ada Anies, mungkin juga ada PDI yang akan mendorong Ahok.
Golkar lebih suka Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat. Sementara Gerindra punya kepentingan. Ada Ketua Gerindra Jawa Barat Deddy Mulyadi yang juga didorong untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Kepentingannya bertemu atau bergesekan dengan kepentingan Golkar. Nah, kepentingan Golkar yang nggak ketemu sama Gerindra ini mungkin akan dicarikan jalan keluarnya. Ada isu kondisi ini akan diselesaikan dengan transaksi lagi. Belakangan terdengar isu atau rumor politik Deddy Mulyadi mau dipasangkan dengan istrinya RK, Atalia. Lalu kemana RK? Kalau istrinya yang sekarang terpilih jadi anggota DPR dipasangkan dengan Deddy Mulyadi sebagai wakilnya. Kan RK penting ada kompensasi. Kemungkinan dia ditarik ke kabinet sebagai kompensasi nggak maju di Jabar. Jadi mungkin dia jadi menteri PUPR jadi menteri apapun kita nggak tahu. Walhasil bagi RK yang nggak perlu berkeringat dalam pilkada, cukup menitipkan istrinya jadi pendamping Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Masalahnya, apakah Golkar yang memang punya basis sangat kuat di Jawa Barat akan merelakan peluang kursi gubernur diambil oleh Gerindra? Soalnya boleh dibilang Golkar kan udah kalah banyak juga di Jawa Tengah, dalam tanda kutip sudah lebih mengalah. Di Jawa Barat ini masih tarik-menarik. Sebetulnya kejadian yang sama terjadi di Sumatera Utara. Musa Rajeksa atau Ijek, kader Golkar yang duduk sebagai wakil gubernur, itu kayaknya udah serius mau maju tempur sebagai calon gubernur di Sumatera Utara. Tapi akhirnya kelihatan dia harus mengalah oleh Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Popularitas Ijek yang sebetulnya lumayan, sekarang harus diikhlaskan. Padahal suara Golkar di Sumut nggak kecil juga. Tapi ya mau gimana, ini kepentingan menantunya Pak Jokowi loh. Dia harus melancarkan jalan demi Bobi. Tadinya ya, Golkar sebagai partai itu cukup berbunga-bunga juga. Beberapa langkah politik Bobi itu punya kesan dia pingin ikut masuk Golkar. Artinya, kalaupun Ijek mengalah, toh Bobi juga kader Golkar, dia nggak sakit hati banget. Ujung-ujungnya Bobi nggak masuk Golkar, dia malah lebih memilih Gerindra. Dalam kondisi Sumatera Utara, mau tidak mau Golkar harus mengalah lagi dengan kepentingan Gerindra. Kondisi yang sama juga terjadi di Banten. Di Banten kita tahu ada kader Golkar yang cukup kuat, Airin, mantan wali kota Tangerang. Peluangnya jadi calon gubernur ya lumayan cukup serius. Apalagi Banten salah satu basisnya Golkar. Tapi kini nasib Airin agak terkatung-katung. Karena apa? Karena Gerindra dan koalisi Kim itu sudah mendorong Sony berpasangan dengan Dimyati untuk maju sebagai gubernur dan calon wakil gubernur di Banten. Dua partai yang belum memberikan dukungannya adalah Golkar dan PDIP. Mereka berdua nih belum menentukan pilihan. Tapi kalau mereka mau memajukan calonnya, mereka harus berkoalisi. Setidaknya Golkar jadi calon gubernur, mungkin orang PDIP jadi calon wakil gubernur. Kalau mereka nggak ketemu, artinya nggak mau berkoalisi, ya udahlah. Sony Dimyati akan melawan kotak kosong dan nasib Golkar zong lagi di situ. Kalau dilihat dari tarik-menarik ini, sepertinya memang Gerindra dan Prabowo terlihat powerful banget. Golkar sebagai pemenang Pilpres kedua ternyata harus banyak mengalah dengan kepentingan Gerindra. Mereka harus merelakan banyak kesempatan buat partainya Prabowo itu. Kalau dilihat dari pola pergerakan bidak catur politik di pilkada, Gerindra tampaknya sangat bernafsu untuk menguasai wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Lihat saja yang terjadi di Jawa Timur misalnya.
ketika mereka mendorong Khofifah, Emil Dardak gitu kan. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara. Yang belum ya cuma Jakarta saja. Yang masih belum jelas bentuknya akan seperti apa. Kalau Jakarta belum jelas dan kemudian posisi Kaisang masih terombang-ambing, kakinya nggak napak tanah. Bukan tidak mungkin ujung-ujungnya putra bungsu Jokowi ini akhirnya dipasangkan dengan Anies Baswedan di Jakarta. Kebetulan Anies kan bukan orang partai, jadi bagi Gerindra juga nggak masalah-masalah banget. Kekuasaan Anies di Jakarta tidak dianggap sebagai batu sandungan yang terlalu serius bagi Gerindra karena background Anies bukan orang partai. Untuk mengakomodasi kepentingan keluarga Jokowi, bukan tidak mungkin akhirnya Anies dipasangkan dengan Kaisang di Jakarta kalau deal di Jawa Tengah tidak selesai. Kita lihat aja. Pertarungan masih seru, masih ada waktu sampai Agustus nanti. Bagaimana pola main catur politik ini dimainkan. Dan ini semua menunjukkan bahwa kalaupun mereka tergabung dalam satu koalisi pendukung Prabowo Gibran, setiap partai punya kepentingan sendiri. Setiap orang punya perhitungan politik sendiri. Pak Jokowi punya keinginan sendiri yang barangkali berbeda dengan keinginannya Pak Prabowo. Akhirnya dua-duanya harus bertabrakan atau harus bertransaksi. Ya itulah politik. Kita akan lihat perkembangannya. Gue Eko Tadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.